Yang pertama kaitannya kemarin adalah bagaimana seorang muslim mukmin harus betul-betul memastikan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat tergantung pada niatnya. Seorang ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan dalam pandangan manusia ada amalan itu sangat kecil mungkin, tapi di hadapan Allah sangat besar, yaitu karena amalan tersebut semata-mata niatnya ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah. Sebaliknya ada amalan yang sangat besar dalam pandangan manusia, terkagum-kagum, tapi di hadapan Allah sangat kecil, bahkan tidak ada nilainya. Ketika orang ini melakukan amalan dengan maksud riya, dengan maksud sum'ah, yang intinya tidak ditujukan semata-mata ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka ketika disebut ikhlas, ikhlas itu adalah semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah. Enggak jadi senang karena pujian sanjungan orang lain, tidak jadi sedih juga karena cercaan orang lain, karena hanya keridhaan Allah. Dalam arti kata senangnya karena dipuji, bukan. Ya kalau orang memuji itu manusia, ini ada orang baik, alhamdulillah Anda bisa berbuat baik. Maka terkadang kita lupa langsung kepada orangnya kita puji, padahal sebaiknya kita katakan alhamdulillah antum ini masya Allah. Ketika kita sudah mengawalkan alhamdulillah, berarti yang pertama kali kita puji adalah alhamdulillah panjenengan ini luar biasa masya Allah. Tetapi ketika panjenengan ini luar biasa tanpa dikaitkan dengan Allah, pujian sanjungan kepada Allah, sandaran kepada Allah, itu bisa menyebabkan penyakit ain, penyakit mata. Ya. Penyakit mata itu bisa jadi karena orang yang memuji, bisa juga orang yang dipuji. Kalau orang yang dipuji karena memang sudah ada niat pamer riya, yang itu nggak ada nilainya. Makanya ketika kita membaca surat Al-Furqan, nanti panjenengan lihat tuh, surat Al-Furqan pada ayat yang ke-23 itu ngeri ternyata. Wa qadimna ila ma'amilu wajalnahum haba'an mansura. Kami hadapkan amalan-amalan manusia itu yang dipandang baik, megah, menawan, mempesona, haba'an mansura, tapi sebenarnya adalah sebagaikan debu yang berterbangan. Nauzubillah nih. Itulah gunanya kita harus betul-betul menjaga niat, jemaah sekalian. Makanya sering saya ulang-ulangi, ketika kita melakukan semua kebaikan amal ibadah, bukan hanya satu poin, semua kebaikan amal ibadah kita hendaknya kita iringi dengan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa? Karena ikhlas itu ya sebelum beramal, di waktu beramal, ya setelah beramal. Ketika belum amal ikhlas, waktu beramal ikhlas, tapi setelah bisa lo nggak ikhlas. Dan itu kita ngeri tadi, akan dihadapkan amalan-amalan itu haba'an mansura, bagaikan debu yang bertebaran, bagaikan fata morgana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka untuk menguatkan, memantapkan hati kita, kaitannya dengan niat itu, satu dikaitkan dengan firman Allah surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah, Quran saya surat yang ke-98, sama dengan Qurannya jamaah. Surat Al-Bayyinah Quran saya adalah surat yang ke-98. Kalau Qurannya jamaah sama enggak itu? Alhamdulillah, berarti memang kita seiman dan satu frekuensi. Insya Allah kita sama-sama ingin mendapatkan surganya Allah. Amin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah manusia itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan memurnikan ketaatan, ikhlas, semata-mata mencari mengharapkan keridhaan Allah. Ya, sebelum beramal
qablal amal, indal amal, di waktu beramal, wa ba'dal amal, dan setelah beramal. Dan masih ingat jamaah sekalian, hakikat bukan hakikat, ruhnya ikhlas itu apa? Yang masih ingat di antara jamaah, masa lupa kok rombongan? Saya rasa waktu saya datang yang lainnya juga datang, nggak semuanya nggak datang loh. Kalau saya nggak datang, mungkin saja jamaahnya nggak datang. Ini masa saya datang semua jamaahnya nggak datang, kan ya nggak mungkin toh ya. Apa ruh ikhlas? Jaga betul. Ini rahasianya. Kenapa sahabat-sahabat Nabi sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, tapi ibadahnya mengalah-alahkan kita nggak dijamin masuk surga karena ruh ikhlasnya sudah betul-betul terpatri dalam kalbunya. Ruh ikhlas adalah apa? Yaitu senang dan semangat terhadap semua kebaikan ibadah dan amal saleh. Amin. Ya Allah, ya Allah. Kemudian yang kedua, agar kita betul-betul menjaga keikhlasan itu tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Surat Al-Bayyinah surat 98 ayat yang kelima. Tidaklah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan memurnikan. Di sini adalah ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua, kita ingat kaitan